Panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat bertemu kembali dalam kebaktian rumah tangga online yang akan kita mulai pada saat ini. Sebelum kita memulainya, kita akan mengajak untuk saat teduh sejenak. Kita mulai saat teduh. Selesai. Sebelum kita memulai kebaktian kita akan memuji Tuhan dengan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita akan nyanyikan bersama dengan perwakilan dari wilayah 5. Saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan kita baca dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Setelah kita siapkan pembacaan kita akan memohon kepada Tuhan, kita akan menaikkan doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus,
Sungguh Tuhan, kami tiada henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kepadamu. Karena Tuhan telah memelihara kehidupan kami hingga saat hari ini. Semuanya Tuhan berikan bagi kami, semuanya berkat kesehatan. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau pada saat kondisi seperti ini, kami juga boleh untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kebaktian rumah tangga ini. Biarlah Engkau hadir di dalam kebaktian ini ya Bapa, sehingga Tuhan senantiasa membukakan hati, pikiran kami, sehingga kami semuanya menyiapkan hati untuk dapat mendengarkan sabda firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami semuanya telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan kita akan kita baca dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Dan dalam pembacaan ini nanti saya akan membaca ayat 1 sampai yang ketiga, kemudian nanti dilanjutkan oleh Ibu Pendeta Ana ayat 4 sampai 6 dan Bapak Pendeta Agus ayat 7 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Selamat malam, shalom. 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 Ya, kita menghadirkan Pak Edi Kristiono ya, Pak Agus ya, dari wilayah 5 ini ya. Puji Tuhan bisa bertemu dalam kesempatan ini melalui kebaktian rumah tangga online. Ya, pada kebaktian ini kita mengambil tema yaitu persembahan sejati, karya bagi sesama. Ya,
Bapak dan Ibu Pendeta, Ya. tentunya di dalam kehidupan kita masing-masing sudah diberikan oleh Tuhan talenta, kemampuan. Nah, apakah yang menjadi pertanyaan kita yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita itu memberikan persembahan kepada Tuhan itu dalam bentuk yang seperti apa, Pak? Kita mengetahuinya bahwa kalau kita bicara persembahan, itu orang akan selalu memikirkannya adalah memberikan uang. Nah, ini bagaimana ini menurut Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta? Mungkin Bapak Pendeta bisa memulai dulu. Terima kasih Pak Edi. Ya, kita memang kalau berbicara soal persembahan yang tadi disampaikan itu umumnya terkonsentrasi pada persembahan berupa uang gitu ya. Nah, tapi sebagaimana yang disampaikan dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, bahwa ternyata persembahan itu bisa lebih luas maknanya daripada itu. Jadi bukan hanya sesuatu yang kita berikan dalam bentuk materi gitu ya atau uang, tetapi di sini dikatakan dalam firman Tuhan kita yang dimaksudkan dengan persembahan yang sejati itu adalah tidak lain adalah persembahan seluruh tubuh gitu. Nah, tentu ini juga tidak diartikan harafiah gitu ya, bahwa oh kalau gitu memberikan persembahan itu persembahkan tubuh kita itu ya saya menyerahkan tubuh saya untuk Tuhan secara fisiknya gitu ya. Mungkin bukan itu yang dimaksudkan gitu ya. Bukan tubuh fisik kita, tetapi yang dimaksudkan seluruh tubuh ini adalah bagaimana kita mencurahkan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Tadi kan berbicara soal talenta, soal berbagai karunia yang disampaikan Pak Edi. Artinya kalau kita memberikan persembahan tubuh kita itu artinya apa yang melekat dalam diri kita? Karunia tadi gitu ya, talenta yang ada dalam diri kita, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, persembahkanlah itu untuk Tuhan gitu ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan kan bukan hanya memberikan kepada kita berkat-berkat berupa materi saja, tetapi juga ada berkat-berkat lain yang Tuhan berikan, dan itulah yang kiranya juga kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, itu Pak. Iya. Dari Bu Ana mungkin bisa. Ya, mungkin ini lebih sangat menarik tentunya semakin kita banyak mengetahui bagaimana makna kita memberikan persembahan. Mungkin Bu Ana mungkin mempunyai pandangan yang lebih lagi untuk menambah mengenai makna persembahan ini, Bu. Ya, Paulus menyampaikan hal ini kan pasti punya alasan ya ketika itu melalui suratnya disampaikan kepada jemaat di Roma, karena ada yang memahami persembahan itu hanya dalam bentuk materi saja. Tapi Rasul Paulus tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta Agus, bahwa persembahan itu bukan cuma berupa yang kelihatan, tetapi dari tubuh, dari talenta, segala sesuatunya itu merupakan persembahan hidup kepada Tuhan, dan itu perwujudan dari ibadah yang sejati kan gitu ya. Ada orang yang mungkin bisa memberikan persembahan berupa materi, Pak, tapi hati dan hidupnya tidak dipersembahkan kepada Tuhan untuk dipimpin, disertai, dan melakukan kehendaknya. Jadi kalau persembahan tadi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, persembahan seluruh kehidupan kita, tubuh kita, artinya bukan cuma harta benda yang diserahkan, tetapi hidup kita, pikiran kita, segala sesuatu yang kita punya itu kita berikan kepada Tuhan sebagai wujud ibadah kita yang sejati. Jadi menyangkut seluruh hidup kita itu, Pak. Jadi hati kita diberikan kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang memimpin hidup kita. Perbuatan kita serahkan kepada Tuhan untuk dituntun, diarahkan kepada yang benar. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita punya potensi tadi ya, kalau kita baca karunia untuk memimpin, karunia untuk bernubuat, untuk mengajar dan lain sebagainya, kita serahkan juga untuk dalam pimpinan Tuhan supaya dipergunakan demi kebaikan bersama, demi pelayanan. Itu Pak. Iya, terima kasih. Jadi kalau kita mengacu kepada tema kita bahwa persembahan sejati itu ternyata mempunyai makna yang lebih dalam dan lebih luas setelah yang disampaikan oleh Pak Pendeta dan Bu Pendeta,
bahwa pengertian kita memberikan persembahan itu tidak hanya dengan materi saja. Tetapi jelas di sini bahwa semua karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, siapapun kita, ya, itu wajib kita persembahkan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita bicara mengenai makna dari persembahan sejati. Nah, dalam pembacaan ini Rasul Paulus juga adanya pembaharuan, adanya perubahan. Nah, itu seperti apa, Pak Pendeta? Yang perlu dijelaskan juga kita sebagai jemaat Tuhan. Ya, artinya di sini kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, ya, orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia dan karya penebusan dari Allah, maka sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan itu, sekali lagi, bukan hanya terfokus pada persembahan-persembahan yang sifatnya materi tadi, gitu ya, ataupun juga hanya terbatas pada pemberian-pemberian yang bisa kita lakukan untuk mendukung pelayanan berupa karunia atau talenta tadi, gitu ya. Nah, tetapi ada esensi yang sangat dalam yang disampaikan oleh Paulus bahwa sebagai bentuk syukur kita nih atas anugerah yang sudah diberikan Tuhan, atas keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, adalah juga menyangkut bagaimana kita mengalami sebuah proses perubahan ataupun pembaruan, gitu ya. Yang dalam bahasa Yunaninya itu metamorphomai, gitu ya. Jadi kalau dalam sehari-hari kan kita seringkali mendengar kata metamorfosis, gitu ya. Perubahan dari ulat kemudian menjadi kupu-kupu, gitu ya. Jadi sebuah proses perubahan dari yang tidak baik, katakanlah begitu ya, dari yang jelek, dari yang buruk ke arah yang lebih baik, gitu ya, ke arah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi menarik di sini bahwa Paulus dalam bacaan kita juga mengkaitkan, gitu ya, bahwa salah satu bentuk syukur kita, ya, sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan, bukan hanya memberikan persembahan secara materi ataupun juga bentuk kita mengungkapkannya dengan berperan serta dalam talenta-talenta yang diberikan, tetapi juga harus disertai dengan adanya pembaruan tadi, gitu ya, perbaikan dalam diri kita yang mencerminkan bagaimana sih sebenarnya kita itu bersyukur sudah diselamatkan, gitu ya, harusnya akan menjadi baik, gitu ya, sehingga tidak di dalam bagian surat yang lain Paulus juga kan selalu memakai kata dari manusia lama menjadi manusia baru, gitu kan ya. Ini hal-hal yang dipakai oleh Paulus untuk menunjukkan itu juga sebagai bentuk syukur kita, gitu. Jadi bukan hanya pemberian yang tadi itu diberikan. Jadi kita tambah mengerti kembali mengenai makna dari persembahan. Kemudian kepada Bu Pendeta, tentunya kalau kita bicara berubah, Bu, itu tentunya kan dari bentuk yang lama itu tidak boleh kita kembali ke bentuk yang lama. Namanya berubah ya, berarti kita meninggalkan, Bu. Ya. Itu mohon untuk bisa Jadi misalnya begini, ada orang yang selama hidupnya itu hanya mengurusi kepentingan diri sendiri, kemudian sangat egois, melakukan kejahatan, mengumbar hawa nafsu, tidak hidup bagi Tuhan, gitu Pak. Kemudian ada perubahan dalam hidupnya, ada pembaharuan, tadi Pak Agus bilang metamorfose, gitu ya, dari ulat menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Perubahan total, perubahan bentuk. Jadi dari yang jahat, dari mengumbar hawa nafsu, kemudian berubah, hidupnya bertobat, ya, ada pembaharuan dirinya menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ketika dia sudah menerima anugerah pengampunan, anugerah keselamatan, dia berubah total. Sehingga kalau memang cara berpikirnya, cara hidupnya sudah berubah, tidak lagi mengikuti apa yang terjadi dengan dunia, tetapi berbeda, gitu ya, dengan yang ada di dunia, karena hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan sebagai ibadah yang sejati, itu pun persembahan yang kudus dan yang berkenan. Seperti saya bilang tadi, ada orang mempersembahkan segala sesuatunya, tapi tidak mempersembahkan hidupnya, tidak ada pembaharuan dalam hidupnya, itu percuma saja. Misalnya dia mempersembahkan dalam bentuk materi, tapi persembahannya dari hasil kejahatan. Apa cuma Tuhan menginginkan dalam bentuk materi saja persembahannya? Kan tidak. Jadi seluruh kehidupan kita, potensi yang ada, karunia yang ada, termasuk pembaharuan hidup, itu sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, kita wujud nyatakan.
sebagai persembahan yang memang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Nah, yang sering kali kita lupakan kudus dan berkenannya, Pak. Seolah-olah yang kita wujud nyatakan hanya persembahan berupa materi, berupa karunia, tetapi itu kudus dan berkenan gak di hadapan Tuhan sebagai wujud ibadah yang sejati. Kalau kudus dan berkenan, ketika kita memberikan persembahan materi, maka itu didapat pun dengan cara yang benar, gitu kan? Karena itu merupakan persembahan yang menyeluruh, gitu ya. Ketika kita punya potensi, punya karunia yang berbeda-beda, itu pun dipersembahkannya untuk Tuhan. Nah, berarti kan ketika kita mempersembahkan tidak boleh ada motivasi-motivasi tertentu ya Pak ya, hanya untuk misalnya mencari pujian bagi diri sendiri, itu harus disingkirkan. Karena apa? Yang kita lakukan seperti yang Paulus juga sampaikan di Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat ya untuk manusia itu perbuatlah seperti untuk Tuhan. Gitu. Jadi segala sesuatu bermuaranya kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan gitu. Ya, jadi semakin kita mengerti mengenai makna dari persembahan dari Pak Pendeta maupun Ibu Pendeta, tentunya ini tidak berhenti sampai di situ. Karena kita adalah sebagai makhluk hidup, sebagai manusia yang kita tahu bahwa kita ada di tengah-tengah kehidupan sesama kita. Sehingga kita harus bisa melakukan itu, Bu, ya, Bapak. Kita harus melakukan apa yang kita upayakan dengan sungguh-sungguh, itu harus bisa dirasakan di tengah kehidupan kita. Baik itu kita berjemaat, bermasyarakat, itu kita harus bisa mewujudkan itu. Kalau itu kita tidak mewujudkan, sebenarnya kan kita hanya bicara saja, Bu. Ya. Ya, jadi apa yang disampaikan di dalam tema kita pada saat ini persembahan sejati adalah karya bagi sesama gitu ya Pak ya. Jadi memang ini mengingatkan kepada kita bahwa tadi kita sudah memahami betul bahwa anugerah dan pemberian Tuhan kepada kita itu begitu banyaknya gitu ya. Baik itu tadi secara materinya gitu ya, berupa harta gitu ya yang diberikan Tuhan kepada kita, maupun juga berupa talenta-talenta gitu ya, karunia-karunia yang Tuhan berikan, termasuk juga anugerah keselamatan kan gitu. Nah, tadi kan sebagai bentuk kita persembahan yang sejati itu adalah bagaimana kita memberikan tubuh kita gitu ya, seluruh tubuh kita. Nah, di sini menjadi penting juga bagi kita, artinya juga kan umumnya kita ya di dalam gereja gitu ya, kita kan memberikan persembahan. Tuhan, saya memberikan persembahan nih untuk Tuhan gitu ya. Saya menyampaikan pujian, saya ikut melayani untuk semuanya saya persembahkan untuk Tuhan gitu ya. Nah, memang kan pada dasarnya kita tidak secara langsung bersentuhan gitu ya, bahwa apa yang kita berikan itu untuk Tuhannya secara pribadi gitu ya. Nah, tetapi kita bisa melihat bahwa kenapa itu kita berikan persembahan kepada gereja gitu ya. Kita pahami bahwa itu adalah untuk Tuhan. Karena kita tahu bahwa dalam gereja itu juga kan ada pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Ada hal-hal yang bisa kita perbuat yang menyentuh juga bukan hanya untuk kepentingan gereja secara lembaganya, tetapi banyak orang di sana gitu. Baik itu kepada jemaat maupun juga baik peran serta gereja terhadap lingkungan masyarakat atau juga untuk mendukung kegiatan-kegiatan baik secara sinodal maupun secara klasis gitu ya. Jadi jemaat juga ketika memberikan persembahan itu gitu ya, itu untuk Tuhan. Dan ini berkarya bagi sesama, artinya secara tidak langsung ketika kita memberikan persembahan itu, ketika kita mengambil bagian dalam pelayanan gereja, sebenarnya kita sudah berkontribusi untuk menjadi berkat bagi sesama gitu ya, dalam apa yang kita perbuat dari apa yang sudah kita persembahkan itu gitu ya. Dan inilah yang menjadi tema kita pada saat ini, bahwa karena itu ya apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian ya, warga jemaat di GKP Immanuel Karawang, bentuk persembahan apapun yang bisa diberikan, bahwa sekali lagi bahwa itu tidak hanya dipahami bahwa kita memberikan itu hanya untuk Tuhan, tetapi juga ternyata memberikan dampak bagi banyak orang, ataupun dengan kata lain bagi sesama, seperti itu. Ya, dengan kata lain bahwa segala sesuatu yang tadi sudah disampaikan Pak Agus ya, dalam pelayanan bagi sesama itu sebenarnya dalam upaya menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah ya Pak ya, yaitu berupa kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera di segala bidang kehidupan manusia gitu ya.
Jadi segala sesuatu yang kita berikan, yang kita persembahkan, ya, hati kita, tubuh kita, kehidupan kita, talenta, materi kita, itu wujud syukur kepada Tuhan, ya, atas segala anugerah keselamatan yang diberikannya dan sekaligus menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Ya, terima kasih Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Kita telah mempelajari bagaimana kita memberikan persembahan yang sejati kepada Tuhan, sehingga kita sebagai jemaat tentunya mari kita yang mempunyai karunia yang diberikan oleh Tuhan, mari kita wujudkan di dalam kita memberikan persembahan yang nyata di tengah-tengah kehidupan kita, baik kita berjemaat maupun di lingkungan masyarakat kita. Kita harus bisa mewujudkan itu sebagai bentuk perwujudan kita untuk memuliakan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus yang telah memberikan keselamatan bagi kita. Ya, oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian di akhir ibadah kita ya, kita bersama-sama ucapkan, mari memberi persembahan sejati kita dengan cara berkarya bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Kini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Dalam persembahan ini kita akan iringi dengan lagu Apalah Arti Ibadahmu, yang kita sama-sama akan diwakili oleh perwakilan dari wilayah 5. Sesudah kita memberikan persembahan, kita akan menaikkannya dalam doa sekaligus dengan doa syafaat dan doa penutup. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini di mana kami bisa mengadakan kebaktian rumah tangga online, terlebih atas firman yang sudah kami dengar bersama. Kiranya kami dapat memberikan persembahan sejati kami berupa karya bagi sesama. Biarlah ya Tuhan, segala sesuatu yang sudah kami terima dari Tuhan, kehidupan, kesehatan, materi, bahkan anugerah keselamatan, serta talenta-talenta yang Tuhan berikan, kami dapat mempersembahkannya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah ya Tuhan,
kiranya ada pembaharuan dalam diri kami, itu pun sebagai wujud persembahan hidup kami. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa dan memohon kiranya Tuhan berkenan untuk menguduskan setiap persembahan yang kami himpunkan supaya dapat dikelola dengan baik untuk mendukung pelayanan dan untuk memberikan dan mewujudkan kasih bagi sesama sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa ya Tuhan saat ini untuk setiap keluarga-keluarga, saudara-saudara kami dimanapun berada. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan mereka, pekerjaan mereka, karya pelayanan mereka. Tuhan juga kiranya akan senantiasa memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan ataupun sedang dalam perawatan karena sakit penyakit yang dialaminya. Engkau yang berkarya, Engkau yang menjadi penyembuh bagi mereka. Dan ketika mereka juga merasakan pertolongan dari Tuhan, mereka akan mengungkapkan terima kasih-Nya kepada Tuhan melalui kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan di gereja kami bersama dengan Pos Kebaktian Kampung Teko dan Pabayuran. Kiranya Engkau tetap berkarya, terlebih lagi dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Tuhan, kami memohon kepadamu untuk berbagai upaya yang dilakukan juga oleh pemerintah di negara kami. Kiranya Tuhan senantiasa memakai mereka sebagai alat untuk kehidupan Indonesia yang lebih baik dalam menegakkan keadilan, kebenaran, kesejahteraan, bahkan juga ya Tuhan dalam mengupayakan berbagai cara mengatasi pandemi COVID-19 ini. Bahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, kiranya mereka diberikan kedewasaan untuk mematuhi setiap ketentuan yang berlaku demi keberlangsungan hidup umat manusia. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk upaya-upaya serupa di negara-negara lain dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah di setiap negara mereka saling berbagi untuk bersama-sama mengatasi dan memutus mata rantai penyebaran COVID, bahkan mengatasinya sehingga kehidupan seluruh umat manusia bisa kembali berjalan normal seperti sedia kala. Dalam segala keterbatasan kami, inilah harap dan doa kami ya Tuhan, yang kami bawakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan sukacita, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Demikianlah pelayanan kebaktian KRT online pada saat ini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.